Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Cerita ke-258 di Lapak Horor ini datang dari salah seorang kawan, namanya Sardi. Cerita ini kemarin sempat di-mention di acara live malam minggu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya, ya tapi belum selesai ya waktu itu ya. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, cerita tentang Sardi itu kejadiannya musim panas tahun 2006. Kalau nggak salah. Jadi waktu itu Sardi diajak temannya itu buat mengerjakan sebuah proyek. Ini dari Dinas Kehutanan atau Kementerian Kehutanan, gue juga kurang tahu. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Mereka dapat proyek itu buat kayak intinya kegiatannya itu kayak susur hutan, ngebelah Kalimantan dari barat ke timur dengan durasi kurang lebih sekitar 100 hari atau sekitar 3 bulan lah. Ya, Sardi waktu itu masih nggak terlalu banyak kegiatan, masih sekolah waktu itu, cuman memang kebetulan aktif di kayak kegiatan lingkungan hidup seperti itu. Wah, ini kayak menjadi suatu tantangan dan ya suatu kebanggaan juga gitu, bisa dilibatin dalam acara seperti itu. Singkat cerita, Sardi dan kawan-kawan seniornya ada sekitar 15 orang, di mana di situ ada 4 orang cewek yang ikut. Berangkatlah mereka dari Jakarta menuju Kalimantan. Gue nggak usah ceritain detail perjalanannya seperti apa. Singkat cerita, sampailah mereka di situ ya. Di titik awal mereka mau berangkat. Udah, jalanlah mereka, mulai menyusuri hutan Kalimantan. Kawan-kawan mungkin bisa bayangin kondisi hutannya itu seperti apa gitu. Tahun 2006 ya, hutannya itu masih lebat banget, mungkin sekarang juga masih ya seperti itu. Dan cuman untungnya kata Sardi itu ya perjalanannya itu di musim kemarau, jadi hutannya itu nggak terlalu basah gitu. Dan ada beberapa pengalaman menarik, pengalaman unik, pengalaman yang ada bau-bau mistisnya gitu selama melakukan perjalanan itu dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, inilah kenapa cerita ini gue angkat di Lapak Horor ya. Karena masih ada bau-bau itunya gitu, ada bau gaibnya, ada bau horornya, ada bau misterinya seperti itu. Mereka jalan di hari ke-10 atau ke-11. Tiba-tiba mereka berhenti satu rombongan di suatu titik di tengah hutan belantara ya, yang masih lebat banget. Mereka berhenti kenapa? Karena semua alat navigasinya itu nggak bekerja. Baik GPS, kompas, kayak gitu. Itu benar-benar semuanya udah dicek. Itu nggak ada satupun yang benar gitu. Pertama ada salah satu orang, stop dulu, ini kompas kenapa gitu ya. Ini kenapa kompas kok ada miring kanan, ada miring kiri gitu, nggak jelas gitu ya, utara selatannya itu mana. Akhirnya beberapa orang lain pun ikut ngebuka kompasnya, lah bener gitu, satu ada yang ngadepnya ke timur, satu ada yang ya ke utara, tapi satu sisi tuh ada yang ke selatan. Makanya di situ tuh bener-bener mereka tuh bingung, ini kenapa nih. GPS juga udah
kacau balau gitu ya. Apalagi waktu itu kan kondisinya rapat sama hutan, itu agak sedikit terganggu, biasanya tuh seperti itu. Waktu itu bener-bener, wah kita itu di mana sih posisinya, arah gerak kita itu kemana gitu. Karena bagaimanapun juga itu namanya di alam bebas ya, dimana di situ boleh dibilang tuh nggak ada jalan yang udah jadi gitu, itu nggak ada. Mereka tuh kayak manfaatin cuman jalan, mungkin bisa jadi tuh jalan binatang atau jalan apa, daerah-daerah yang kira-kira bisa dilewati gitu, tapi arahnya tuh tetap jelas ke arah timur waktu itu. Udah mereka berhenti di situ ya, di tengah kebingungan, udah stop aja. Leadernya tuh bilang begitu, udah stop aja, kita tenang dulu di sini, kita observasi apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita. Tapi jangan ada satupun yang jauh-jauh intinya lah. Jadi kayak dikasih jarak, udah kalian boleh bergerak tapi kisaran 20-30 meter dari titik kita gitu. Dan kalau bisa itu masih terpantau sama kawan-kawan yang lain. Karena waktu itu kondisinya itu udah sore. Sekitar jam 3 atau jam 4. Cuman karena di hutan yang rapet jadi agak sedikit gelap gitu, agak sedikit remang. Nah, di tengah-tengah istirahat kayak gitu, kurang lebih sekitar setengah jam mereka berhenti di sana. Ya, sambil berhenti, sambil istirahat ya, mereka makan-makan, minum-minum kayak gitu, santai ngebahas apa yang data-data apa yang udah didapat sebelumnya ya, selama perjalanan sebelumnya itu dibahas singkat di situ sambil ya briefing singkat dengan apa yang mereka alami di situ ya. Sardi keluar dari rombongan. Dia berjalan ke satu arah yang dia sendiri tuh nggak tahu itu arah mana kayak gitu. Ngopi dulu ya. Udah, Sardi pun berjalan, menyusuri semak-semak, tapi masih kelihatan. Sardi itu masih bisa ngedenger suara kawan-kawannya di sana. Sardi pun masih bisa ngelihat kawan-kawannya dari situ juga. Dan sebelum pergi juga Sardi udah izin ke teman-temannya yang di situ kalau dia mau ke sana. Kurang lebih sekitar 20-30 meter, nggak jauh gitu. Udah Sardi melipir kayak gitu, sekalian buang air. Setelah buang air, tetap ya buang air pun bismillah, permisi lah di situ intinya. Sesuai prosedur katanya kayak gitu, buang air Sardi di sana. Udah bersih-bersih. Dia tuh masih sempet nengok-nengok gitu kan, keliling-keliling katanya. Nah, di situ tuh Sardi kaget. Tiba-tiba di depan dia, jaraknya kurang lebih sekitar 15 meter. Sardi itu ngelihat ada seorang perempuan. Perempuan yang usianya itu kira-kira antara 40 atau 50 tahun. Perempuan itu masih cantik katanya seperti itu. Dan satu hal yang sedikit aneh di mata Sardi itu, perempuan itu kan pakai entah baju apa ya, Sardi nggak tahu. Yang jelas itu bajunya lengan panjang. Di bawahnya itu pakai kain yang Sardi juga nggak tahu itu kain apa. Sama atasnya itu pakai kerudung kayak gitu. Kerudung begini. Perempuan tadi tuh kayak lagi ngumpulin kayu bakar. Mau diangkut ke sini. Giliran mau diangkut ke sini, perempuan tadi itu nengok ke arah Sardi. Mas, kenapa mas? Tersesat ya? Katanya seperti itu. Ditanya. Iya bu, saya tersesat. Kami tersesat di sini, tiba-tiba bingung. Peralatannya tuh rusak semua, katanya seperti itu. Oh gitu ya, jangan panggil saya bu, katanya. Panggil saya Nyai aja. Oh begitu ya, iya Nyai, tadi kami tersesat itu. Lah Nyai orang sini, katanya. Oh iya, saya orang sini. Itu rumah saya di sebelah sana. Sardi pun ngelihat di satu titik. Waktu itu di sebelah kiri dia, agak jauh, rumah, terlihat ada rumah di sana, rumah kecil, rumah gubuk ya, yang karena jaraknya cukup jauh itu makanya rumah itu tuh kelihatan kecil dari tempat Sardi berdiri di situ. Oh itu rumahnya ya bu, di sini sendirian bu, katanya. Iya saya sendirian. Nggak takut bu di sini? Nggak takut Nyai di sini? Enggak takut, udah biasa, katanya seperti itu. Nah mas, gini aja mas, itu teman-temannya kan kesasar. Itu nanti suruh jalan aja. Ini ke arah saya.
itu ke sana aja, nggak jauh lah, mungkin 100-200 meter di depan. Itu nanti akan ada tempat yang buat istirahat lebih enak di sana, Mas. Katanya seperti itu. Oh gitu ya, Bu. Iya, jangan di situ. Nanti di situ bahaya, ada binatangnya, katanya kayak gitu. Di situ tuh jalurnya lewat binatang, katanya seperti itu. Ya udah, Sardi pun mengiyakan waktu itu. Oh iya Nyai, terima kasih. Sorry ya, tadi nggak boleh nyebut Bu, tapi suruh nyebutnya tuh Nyai. Iya Nyai, nanti saya sampaikan ke kawan-kawan saya, katanya seperti itu, kata Sardi. Oh ya udah, saya permisi dulu, kata Nyai tadi. Oh silakan, terima kasih Nyai, katanya. Udah, si Nyai pun ke sana. Sardi, nah waktu itu Sardi udah langsung balik badan gitu ya. Dan beberapa langkah Sardi berjalan, Sardi tuh nengok ke belakang. Lah Nyai tadi kemana gitu, kok tiba-tiba hilang, nggak ada bekasnya, nggak ada jejaknya. Dan ngeliat ke atas rumah di sana, rumah tadi, rumahnya masih ada waktu itu. Udah, Sardi pun jalan balik ke teman-temannya tadi, ke rombongan itu, bilang sama salah satu temennya di situ, bro, ini kayaknya kita jangan di sini deh, enakan kita maju lagi ke depan di sana. Di sana katanya ada spot yang enak gitu. Kata siapa, Sar, katanya. Ada tadi ketemu sama orang, katanya disuruh di depan situ. Oh ada penduduk di sini. Oh ada penduduk, kata Sardi tuh kayak gitu. Beneran ada penduduk? Iya ada penduduk, itu ada rumahnya tuh di atas sana. Nah teman-temannya tuh pada ngelihat. Oh iya bener, ternyata ada penduduk. Nah di situ orang-orang yang sebenarnya udah agak sedikit panik waktu itu jadi sedikit lebih tenang. Membaik gitu ya. Oh ternyata ini masih ada penduduk di sekitar sini. Itu lebih kayak ngasih efeknya tuh lebih tenang ya. Akhirnya mereka pun ngikutin, kata Sardi. Ditanya sama ketuanya, gimana Sar, katanya. Oh iya Pak, tadi ketemu sama penduduk, itu suruh di depan aja Pak. Di sini tuh bahaya, katanya buat lalu lalang binatang. Katanya seperti itu Pak. Oh gitu ya. Ya udah, kita jalan lagi yuk, jalan lagi. Akhirnya rombongan itu pun berjalan lagi. Berjalan kurang lebih sekitar 100-200 meter, nggak sampai 200 meter. Nah di sana ketemu sebuah titik yang longgar, yang bersih, yang nggak ada semak-semaknya gitu, bersih aja pokoknya di situ. Dan mungkin sekitar 10 meter dari situ itu ada aliran air, ada sungai kecil di situ. Kerucuk ada bunyinya. Wah bener nih kata si Nyai tadi, ternyata memang tempatnya enak dan di situ ada air juga. Kayak gitu. Intinya malam itu ya mereka udah selesai bongkar tenda di situ. Mereka malam itu istirahat di situ dan keesokan paginya mereka baru melanjutkan perjalanan lagi. Mereka bangun pagi-pagi buta. Ada yang sholat subuh dulu, ada yang siap-siap kayak gitu. Jam 7 teng mereka lanjut perjalanan. Perjalanan selanjutnya dari hari ke hari kayak gitu terus. Itu semuanya lancar-lancar aja sampai kurang lebih sekitar 1 minggu, hampir 1 minggu, 6 hari ya. Berarti hari keberapa itu ya? Sekitar 16-17 ya, hari segituan. Mereka tuh memasuki sebuah area hutan. Itu yang katanya hutannya itu bener-bener rapet banget. Beda dengan apa yang dilalui sebelumnya. Itu bener-bener rapet, pohonnya tuh gede-gede. Banyak akar-akar yang menjuntai kayak gitu. Itu entah akar apa ya. Yang jelas tuh hijau banget di situ, rapet dan agak sedikit engap rasanya. Mereka terus berjalan ke situ, zigzag, lewatin, menghindarin hutan pohon-pohon besar itu ya. Mereka jalan zigzag. Tiba-tiba sekitar jam 2 siang, ada salah satu temen ceweknya tuh yang aneh. Dia jalannya itu udah mulai sempoyongan. Udah nggak jelas, yang satu ke kiri, dia ke kanan gitu. Ditarik lagi, kamu mau kemana? Iya. Sorry, katanya seperti itu. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba si anak perempuan tadi, sebut aja namanya Herni, itu jatuh. Bak gitu. Pada panik, wah Herni jatuh, tumbang Herni katanya. Langsung diangkat gitu kan, dipinggirin, nyari tempat yang agak longgar waktu itu. Dipindahin ke sana. Dia jatuh dan badannya dilurusin gitu ya. Nggak lama setelah itu, anehnya badannya tuh kaku banget dan katanya kalau dipegang itu dingin banget gitu. Itu orang-orang di situ udah panik. Kebetulan di rombongan itu ada dari dokter ya.
Ada dokter lapangan yang ikut ke situ, ada 2 orang. Itu udah ditanganin secara medis, udah dicek kondisinya semuanya seperti apa. Semuanya baik-baik aja, hanya suhu badannya aja yang turun gitu. Entahlah itu kenapa, penjelasannya secara medis harusnya itu baik-baik aja. Ya, seperti itu. Cuman ada satu hal yang aneh itu tadi, badannya kaku, badannya dingin banget, dan gak lama setelah itu, setelah Herni jatuh dan gak sadarkan diri, tiba-tiba kecium ada bau rempah katanya. Bau rempah yang nyengat banget. Semua yang ada di situ, 14 orang, itu nyium gitu. Ini kok bau rempah ya? Ada yang bilang kayak bau bumbu dapur katanya seperti itu. Iya bener bau seperti itu. Sebentar, ngopi lagi, biar santai. Iya, mereka nyium bau rempah. Waktu itu dengan kondisi Herni yang seperti itu, mukanya pucet. Udah, kalau kata Sardi sih udah kayak ngeliatin mayat waktu itu. Sorry, di sini tuh gerah. Udah kayak ngeliatin mayat kondisinya. Semuanya panik, tapi dibawa tenang. Kenapa? Karena ya sebagian ya mungkin hampir semua dari mereka itu orang-orang berpengalaman gitu ya, yang udah terbiasa keluar masuk hutan, naik turun gunung kayak gitu. Makanya ngeliat kondisi seperti itu ya mereka masih tenang, nggak ada yang nunjukin kalau mereka itu panik. Kalau ketakutan itu sebenarnya ada. Oh ini apa gitu. Ada yang berdoa kayak gitu. Dan Sardi waktu itu lagi-lagi dia tuh jalan keluar. Alasannya mau apa? Mau buang air seperti biasa. Sardi keluar ngejauhin rombongan, nggak jauh, paling 10-20 meter. Masih kelihatan kayak biasa ya, masih kedengeran suara kawan-kawannya. Lah, di situ Sardi tuh lagi buang air, dia langsung mundur gitu, kaget. Astagfirullahaladzim katanya. Pas Sardi mundur, dia melihat satu sosok. Pas Sardi mundur, sosok itu nengok. Itu adalah sosok Nyai yang dia temui di beberapa hari lalu di belakang itu ya. Loh Nyai kok di sini katanya. Loh masih ingat sama saya katanya, kata Nyai itu. Nyai itu ramah tetap ya. Kenapa? Teman kamu kenapa? Nyai itu nanya. Iya Nyai, teman saya jatuh dan ada sesuatu yang aneh Nyai. Takutnya sih sebenarnya kita berbuat salah di sini, melakukan sesuatu yang nggak bener atau apa, tapi kayaknya sih enggak Nyai. Tiba-tiba teman saya jatuh dan dia kondisinya sekarang seperti itu. Oh gitu ya, Nyai itu tampak tenang dan dia ngadep ke arah Sardi yang tadinya kayunya udah dibawa. Ya biasa Nyai itu penampakannya ngambil kayu mau diangkut ke belakang. Tapi begitu Sardi cerita itu kayu ditaruh lagi di bawah dan Nyai itu berjalan beberapa langkah ngedeket ke arah Sardi. Nggak terlalu deket, dia hanya berjalan 3-4 langkah. Dan si Nyai itu tuh begini, ngangkat tangannya. Set, gitu doang. Dari atas ke bawah, set. Udah sana kamu balik ke rombongan kamu katanya. Wah, emang kenapa Nyai gitu? Udah beres? Sardi tuh langsung nanya begitu, udah beres Nyai? Udah, insya Allah udah beres katanya. Udah sana kamu balik lagi ke sana. Coba tengokin teman kamu. Oh iya Nyai, iya, matur nuwun, makasih Nyai katanya, makasih. Sardi pun balik lagi ke sana dan waktu itu dia nggak nengok lagi ke belakang ya, karena takut mungkin. Dia balik lagi ke rombongannya dan ternyata bener waktu Sardi datang ke situ, kedengar suara Herni itu lagi batuk, gitu, batuk kayak orang keselak kayak gitu. Nah, wah Her, udah beneran, udah ini. Udah bangun, udah enakan katanya. Ya alhamdulillah gitu ya. Semuanya wah akhirnya seneng di situ. Udah enakan. Dan akhirnya malam itu mereka pun nggak melanjutkan perjalanan siang itu. Mereka melanjutkan perjalanan cuman sebentar ya, buat nyari tempat buat istirahat yang lebih enak dan akhirnya ketemu. Udah malam itu mereka istirahat di sana. Sardi tuh di situ tuh mulai berpikir, ini sebenarnya Nyai yang sering dia temui itu siapa ya gitu. Kenapa dia selalu kayak ngikutin? Jadi waktu itu saat Sardi yang kedua kali ngelihat Nyai tadi, Sardi tuh sempat nengok nyari-nyari gitu ya. Dan di sana itu ada di satu titik masih itu ada rumahnya gitu. Sama kayak beberapa hari yang dulu. Dan di situ Sardi tuh mikir,
ini jangan-jangan kita satu rombongan itu diputerin ya. Kayak disasarin cuman muter-muter di satu tempat doang. Tapi kalau dibaca berdasarkan peta kompas, lokasi koordinatnya segala macam, itu udah pindah. Bener sesuai track. Jadi dia yakin, dia pakai logika ya. Nggak mungkin ini disasarin. Kalau dari vegetasinya juga beda gitu waktu itu dengan yang sebelumnya ya. Maksudnya tanaman-tanamannya kayak gitu. Dan di peta juga mereka bergerak gitu. Intinya seperti itu. Oh, ini kayaknya nggak mungkin diputerin. Terus siapa ya sosok Nyai tadi? Kayak gitu terus berpikir seperti itu sampai malam, sampai hari-hari selanjutnya. Hari-hari selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dan lama gitu ya. Sardi terus berpikir selama perjalanan itu, selama sisa perjalanan itu. Dan alhamdulillahnya sampai kurun waktu sekitar 2 bulan mereka di hutan. Ya, mereka nggak menemukan apa-apa. Nggak ada sesuatu yang berarti ya setelah temannya yang tadi si Herni itu. Semuanya itu lancar-lancar aja. Ya paling masalahnya kayak suplai logistik telat segala macam. Karena bagaimanapun juga mereka di tengah hutan. Mereka kan masih tetap kayak ngelewatin jalan-jalan kayak gitu kan. Nah, biasanya ada titik untuk kayak suplai logistik kayak gitu tuh biasanya di tempat-tempat seperti itu. Ada pernah beberapa kali sempat telat gitu. Tapi itu bukan masalah besar. Mereka pun lanjut perjalanan sampai di bulan kedua. Ya, bulan kedua tiba-tiba mereka itu mengalami hal yang sama. Mereka memasuki sebuah hutan. Di mana mereka tuh kembali lagi kayak pengalaman yang awal. Mereka tuh tersesat, mereka tuh bingung gitu. Hutan itu tuh lebih kayak mirip hutan rawa, agak terbuka kayak gitu. Rawanya tuh nggak terlalu besar, tapi ada endapan air kayak gitu. Pas masuk ke situ, itu bener-bener kayak kompas kayak gitu, itu nggak berjalan gitu. Sama bikin bingung semua tim. Akhirnya mereka pun harus berhenti di situ, dan berhenti di situ itu selama 2 hari. Karena apa? Karena mereka bingung. Sekalian ya udahlah istirahat aja di sini gitu ya, tapi agak minggir. Kenapa? Karena kalau terlalu deket rawa juga bahaya waktu itu kan. Mereka agak mundur gitu. Mereka tuh sebenarnya begini, waktu itu kebutuhan mereka tuh gimana caranya bisa ngelewati rawa ini tanpa harus nyebrang gitu. Bingung kan akhirnya. Ya udah, beberapa hari, selama 2 hari mereka tinggal di sana. Dan di hari kedua menjelang hari ketiga, sore hari, tiba-tiba Sardi itu ngelihat ada satu orang perempuan yang dia kenal, yang udah beberapa kali dia temui di kejauhan sana. Di sebelah kiri ya, bukan di seberang rawa, tapi di sebelah kiri. Sardi itu kayak Nyai yang itu katanya. Tapi waktu itu Sardi itu nggak berani ngasih tahu yang lain ya. Sardi coba jalan sendiri. Bos, lapor ke ketuanya ya. Bos, saya mau ke sana dulu, mau ngecek kondisi di sana. Kelihatan dari sini kok katanya. Oh ya, silakan. Sardi pun berangkat jalan ke sana. Jaraknya sekitar 40 meter dari tempat dia dan kawan-kawannya duduk ya. Ngopi lagi. Sardi pun ngedeketin sosok perempuan itu. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Loh, Mas Sardi masih di sini katanya. Iya Nyai, kita tuh tersesat lagi. Kita nggak berani nyebrangin rawa itu. Takutnya bahaya, takutnya ada binatang di bawah air situ gitu. Oh iya Mas, jangan masuk ke rawa katanya. Coba muter aja. Ini nanti kawan-kawan ini disuruh muter sini aja. Nggak terlalu jauh kok. Rawa ini nggak besar katanya. Seperti itu. Oh iya Nyai, terima kasih Nyai. Tapi sebelumnya saya tuh pengen nanya. Mohon maaf banget gitu ya. Nyai itu setan apa manusia? Katanya kayak gitu ditanyain. Loh enak aja, saya tuh manusia katanya. Kata si Nyai tadi. Iya, habisnya aneh Nyai. Ini kita kan udah berjalan berpuluh-puluh kilo ya, ratusan kilo kali kayaknya. Udah jauh banget Nyai, udah berapa hari yang lalu kan.
Tapi kenapa ketemu Nyai lagi di sini? Emang Nyai lagi apa sih gitu? Oh iya, saya tuh ada di mana-mana katanya. Waduh, di situ ngedenger kayak gitu. Ah, saya tuh ada di mana-mana. Saat itu udah pikirannya udah kemana-mana ya. Ikut kemana-mana pikirannya. Akhirnya nanya, maaf Nyai. Nyai itu namanya siapa sih? Oh, mau tahu nama saya? Kata Nyai tadi. Saya biasa dipanggil nama saya itu ini. Ada 3 kata yang disebutin. Tapi orang-orang sini itu nyebut saya atau manggil saya itu Nyai Wiji, katanya seperti itu. Oh, Nyai Wiji ya, katanya. Oh ya udah, terima kasih Nyai Wiji, karena dari awal kita udah sering dibantuin ya. Dan maaf juga kalau saya dari kemarin beberapa hari yang lalu tuh berpikir kalau Nyai itu setan gitu. Soalnya kan di hutan sering muncul gitu. Bukan, enak aja, saya itu manusia. Nih lihat nih kayak gitu, katanya seperti itu sambil bercanda-canda Nyai itu. Oh iya Nyai ya. Ya percaya saya Nyai. Ini jadi ini ya, teman saya tuh tinggal muterin ini doang ke sini ya. Iya, ini teman kamu tinggal muter ke sini, itu nyampe di depan. Udah ikutin aja jalan di situ. Itu nanti ngelewatin Korawa ini. Katanya seperti itu. Oh baik Nyai, nanti saya sampein coba ke kawan-kawan, dan sebelumnya saya ngucapin terima kasih. Habis ini Nyai mau kemana? Katanya. Ya saya mau pulang gitu. Loh, pulang kan rumahnya jauh Nyai. Enggak kok, itu rumah saya. Nah, saat di waktu ngelihat ke sana, itu masih ada rumah gubuk yang pertama kali Sardi lihat di hari ke-11 itu, pertama kali nyasar. Itu ada di sana katanya. Wah, di situ tuh bener-bener Sardi itu bingung, banyak pertanyaan, tapi dia nggak berani nanyain itu ke Nyai Wiji. Ya udah Nyai, terima kasih Nyai. Meskipun sebenarnya saya tuh bingung dengan apa yang saya alami, tapi saya mengucapkan banyak terima kasih katanya. Oh iya, baiklah, sama-sama katanya. Nyai, kapan mau ketemu lagi? Kata Sardi seperti itu. Nah, Nyainya tuh bilang gitu, ya nantilah. Kalau sudah waktunya pasti ditemuin lagi, kata Nyainya tuh seperti. Oh gitu ya Nyai, terima kasih ya Nyai, saya balik lagi ke kawan-kawan gitu. Oh ya silakan sana. Sebaiknya lanjutin perjalanannya besok pagi aja. Ini udah sore katanya. Oh iya Nyai, terima kasih. Akhirnya Sardi pun setelah salam gitu, Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Sardi pun balik lagi ke tempat teman-temannya itu, cerita lagi. Saat cerita, Sardi tuh nggak ngebuka tentang Nyai Wiji. Nyai Wiji itu tetap disimpan ya. Karena saat cerita seperti itu, di tempat seperti itu, Sardi tuh mikirnya, wah nanti malah nggak kondusif gitu ya. Takutnya bikin panik, bikin apa gitu. Nanti orientasinya, fokusnya udah nggak kerjaan, tapi lebih ke mistis atau yang gaibnya kayak gitu. Makanya itu dikip sama Sardi sendirian. Cuman bilang ke bosnya, bos, jam 11.15 jadwalnya kereta lewat. Bos, tadi saya jalan ke sana. Itu saya ngeliat jalan, bos. Itu bisa dilewatin kayaknya deh, buat muterin rawa ini. Wah, yang bener Sar. Iya bener bos. Besok dicek aja deh. Jangan sekarang ngeceknya, besok aja katanya. Oke deh, oke siap bos. Nanti besok ya tim kita cek lah ke sana. Bisa nggak, mungkin nggak gitu. Akhirnya apa? Bener aja. Keesokan ya, malam harinya mereka istirahat. Keesokan paginya, pagi-pagi bener sekitar jam 7, setengah 8, itu beberapa orang itu udah ngecek jalan ke sana sama Sardi. Pas dicek sampai kurang lebih setengah jalan, itu bener. Apa yang dibilang Nyai Wiji kemarin itu bener. Ternyata di sana tuh ada jalan setapak, kayak jalan bekas penduduk kayak gitu. Oh ternyata ini jalannya, kata Sardi. Udah balik, ajak kawan-kawan semuanya. Dikasih tahu di situ. Udah semuanya ngelewatin rawa, dan ya mereka lanjut lagi. Jadi rawanya posisinya sekarang udah di belakangnya, udah lewat, mereka melanjutkan perjalanan. Dan waktu itu entah di hari keberapa gue lupa, udah menjelang akhir lah pokoknya, itu tiba-tiba saat lagi perjalanan kayak gitu, pas banget Sardi itu lokasinya paling belakang, dia jalan. Tiba-tiba dia kaget saat ngelewatin sebuah pohon.
Dia lagi jalan gitu kan, udah kondisinya udah capek ya karena udah berbulan-bulan jalan di hutan. Meskipun masih bisa jalan, tapi ya jalannya itu udah beda tenaganya gitu. Dia jalan begini pas nengok, Nyai katanya, Nyai Wiji kok udah di sini aja katanya. Itu Nyai Wiji tuh udah berdiri di balik pohon. Iya, saya di sini mastiin kalian itu selamat katanya seperti itu. Lah, kok gitu Nyai gitu ya? Iya, soalnya kan ya namanya jalan di hutan bahaya gitu, apalagi niat kalian kan ya juga niatnya baik, nggak mengganggu siapapun, ya nggak apa-apa lah sekalian saya juga jalan-jalan, sekalian saya awasin gitu. Wah Nyai, oh ya terima kasih banyak udah apa namanya ya, udah dibantuin selama ini gitu, selama kita ada masalah kita udah sering banget dibantuin. Nah itu si Sardi jalan gitu kan, tetap jalan, dia nggak berhenti. Nyai Wiji pun jalan di sampingnya, mereka tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ya kamu sebentar lagi akan selesai katanya, nggak lama lagi lah, beberapa hari di sana. Ya, kamu hati-hati, kayak dipesenin lah gitu sama Nyai Wiji, kamu hati-hati gitu. Kalau mau nanya saya setan atau manusia, saya itu manusia, nih coba pegang. Akhirnya apa? Sardi pun megang, tapi yang dipegang itu bukan tangannya. Sardi tuh megang kainnya, bajunya gitu. Oh iya bener Nyai, bukan setan katanya, itu orang. Iya saya orang, bukan setan. Lihat nih kaki saya napak nih katanya. Oh iya bener, rumputnya keinjek katanya seperti itu. Itu bener-bener konyol lah kata Sardi waktu itu. Ya udah akhirnya, ya udah saya permisi dulu kata Nyai. Kapan kita ketemu lagi Nyai? Ya nggak tahu katanya, orang rumah saya di sini. Kamu kan nanti harus pulang ke Jakarta katanya. Oh iya ya Nyai, ya udah nanti kapan-kapan kalau memang ada waktu nanti saya kesini katanya. Ya kata Nyainya, ya nggak usah, nanti biar saya aja yang main ke rumah kamu katanya seperti itu. Nah Sardi di situ tuh masih tenang-tenang aja nanggepin itu, kayak semacam gurowan, kayak semacam guyon aja kayak gitu. Ya udah singkat cerita Nyai pun pamitan. Ya udah saya pamit dulu ya. Iya Nyai, terima kasih lagi ya, sekali lagi terima kasih gitu. Udah kamu jaga kesehatan sama tim-tim kamu itu. Katanya udah, singkat cerita mereka tuh pisah. Sardi selesai dengan proyeknya, beberapa hari tinggal di sana, di ujungnya, di ujung proyek itu, tinggal beberapa hari, sekitar 3 hari, 4 hari mereka istirahat. Setelah itu baru terbang ke Jakarta. Terbang balik lagi ke Jakarta pun harus dikarantina sekitar 3 atau 4 hari. Itu buat memastikan kesehatan segala macam ya. Mereka sempat dikarantina dulu, dicek. Nah, saat dikarantina itu, Sardi kan tidur. Dia itu bermimpi ketemu sama Nyai Wiji. Nyai Wiji itu datengin, loh kamu syukur ya udah sampai di Jakarta sekarang. Nah iya Nyai, saya udah sampai. Ini mimpi ya, ini dalam mimpinya Sardi. Nah Sardi itu mulai nanya-nanya, di situ ceritanya, Nyai itu sebenarnya siapa sih katanya. Saya tuh pengen tahu gitu, kenapa tiba-tiba Nyai muncul dan sering ngebantuin kita. Terus Nyai Wiji pun ngejawab, ya sebenarnya kamu akan tahu dengan sendirinya siapa saya. Tapi nggak sekarang, nanti di kehidupan kamu beberapa tahun ke depan, kamu akan ketemu dengan seseorang itu yang ada hubungannya dengan saya katanya. Dia nanti yang akan menjelaskan ke kamu siapa saya. Dan sebaliknya, kamu yang akan ngejelasin ke dia siapa Nyai Wiji itu. Gambarannya seperti apa ya? Seperti yang kamu lihat sekarang. Katanya seperti itu. Dan udah sejak mimpi itu dia terus nginget-nginget gitu ya. Ini beneran nggak? Ini mimpi kok jelas banget. Baru pertama kalinya dia itu tuh mimpi katanya ya yang sejelas itu gitu. Ketemu sama orang, dialognya jelas, dialognya terarah, nyambung, ada hubungannya dengan apa yang pernah dia alami kayak gitu. Itu benar-benar katanya itu mimpi paling jelas yang pernah Sardi alami. Ya udah, Sardi pun menyimpan itu sendirian selama bertahun-tahun, sampai kurang lebih sekitar 20 tahun kemudian. 20 tahun. 15 tahun kemudian, atau baru tahun-tahun inilah, akhirnya Sardi itu tahu siapa Nyai Wiji itu. Dia ketemu sama satu orang
ya boleh dibilang kayak orang yang punya kemampuan supranatural gitulah, apa ya istilahnya ya, orang yang punya batin sensitif lah kayak gitu, orang pinter lah, anggap aja seperti itu. Dia bercerita, itu adalah salah satu teman dia sendiri. Dia bercerita kalau dia itu punya seorang guru. Dia belajar dari guru tersebut atau orang bijak tersebut, dan orang itu, gurunya itu, dia punya guru juga. Itu dari Kalimantan. Nah, di situ nyambungnya. Gurunya adalah seorang perempuan yang sebenarnya perempuan itu adalah seorang perempuan yang usianya udah lebih dari 100 tahun. Tapi secara fisik itu masih muda, masih 40 atau 50 tahunan segitu. Ya, di situ Sardi nyambung dan bercerita kalau dia pernah punya pengalaman seperti ini. Dia pernah ditolong oleh seorang perempuan. Ya, seperti itu. Diceritain lagi ke orang dia, dan ternyata secara nggak sengaja ada sesuatu yang nyambung gitu. Dan orang ini itu sebenarnya nggak pernah tahu gurunya yang di Kalimantan itu siapa sih. Nggak pernah tahu, hanya dikasih tahu sama gurunya langsung ya. Yang laki-laki dikasih tahu kalau dia punya guru di Kalimantan sana. Nah, itulah gurunya itu adalah Nyai Wiji. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya Sardi tentang pengalamannya berjalan di Kalimantan bertahun-tahun yang lalu, yang ada korelasinya dengan sekarang apa yang dia alami. Dia bertemu dengan seseorang, dan ternyata ya sesuatu itu bisa dijelaskan secara gamblang gitu. Meskipun sebenarnya begini, nggak semua cerita Sardi itu gue ceritain di sini secara detail, karena ada beberapa yang memang sengaja gue buang karena nggak penting, dan ya karena ada etika yang nggak bisa dilanggar gitu ya. Nggak semuanya itu diceritain secara vulgar. Jadi secara garis besar ya kurang lebih seperti itu tentang sosok Nyai Wiji tadi. Seorang perempuan itu adalah sosok manusia, mungkin seorang perempuan yang dikasih kelebihan lah sama Tuhan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu aja, daripada nanti makin melebar ke sana kemari. Ngopi dulu sebelum penutupan. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita tentang Nyai Wiji ini. Nyai Wiji ini adalah nama samaran yang memang nama aslinya itu nggak boleh disebutin gitu sama Sardi. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan. Kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif apapun itu. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak menyenangkan saat ngebawain cerita ini, ya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam kemudahan rizki. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.